yang bisa ngintilin kita, nyusulin kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Dari 7 yang Nabi sampaikan, salah satunya adalah shadaqatan akhrajaha mimmalihi fi sihhatihi wa hayatihi. Salah satunya adalah sedekah yang ia keluarkan daripada hartanya ketika ia dalam keadaan hidup atau dia dalam keadaan sehat. Bukannya anak sedekah atas nama orang tuanya nggak bagus, itu bagus, ya, namanya anak berbakti. Tapi ada yang lebih afdal ketika sedekah yang dia keluarkan ketika dia dalam keadaan hidup. Ini yang dilakukan almarhum. Mudah-mudahan jejak kebaikan almarhum bisa diteruskan dan diistiqomahkan oleh anak keturunannya. Amin. Amin. Sebagai bentuk kegembiraan orang tuanya di alam barzakh. Maka dalam kitab An-Nawadir di situ ada wahuqiyah, ada diceritakan anna rajulan makatha salasina sanatan. Ada orang hidup selama 30 tahun. Lam yadhkurillaha abada. Tapi selama hidupnya nggak pernah ibadah, zikir, duduk sama alim ulama, datang majelis taklim, majelis ilmu, nggak pernah. Jadi kerjaannya gegarasan aja. Tahu gegarasan? Iya. Kerjaannya makan, tidur, makan, Tidur. nggak pernah ibadah. Faqalatil malaikat. Maka malaikat nih ngadu sama Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabbana, inna abdaka fulan lam yadhkurka mundu kada. Ya Allah, ada tuh hambamu yang namanya si fulan, yang rumahnya dari Masjid Darul Falah ngulon dikit. Cuma di kitab nggak ditulis dari Darul Falah ngulon dikit. Ada tuh ya Allah, kata malaikat, hambamu yang namanya si fulan lam yadhkurka mundu kada. Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah datang majelis taklim, majelis zikir, majelis ratib setiap malam Selasa, nggak pernah. Tapi ini almarhum semuanya dia datang. Sampai kabar datang ke telinga saya bahwa beliau rajin juga ke majelisnya Habib Ali Kuitang. Iya. Ya, Betul. ya mudah-mudahan mendapatkan sir Amin. rahasia Amin. dari Al Habib Sahibul Maqam Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habib. Amin ya Allah. Amin. Sampai mana tadi ngomong saya tuh? Habib Ali. Tuh ada hambamu yang namanya si fulan yang nggak pernah ibadah, nggak pernah duduk majelis taklim, nggak pernah ikut majelis zikir, kerjaannya makan mulu makan. Wa qala Allah fa'auha Allah ta'ala lil malaikah. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, kata Allah, ada mudzikrihi li annahu fi nikmati. Kata Allah, malaikat, itu hambaku yang gak mau ibadah kepadaku, yang gak mau mendekat kepadaku, li'annahu fi nikmati, karena dia sedang menikmati kenikmatan yang saya kasih. Itu dia kagak sembahyang, badannya lagi sehat, duitnya lagi Banyak. Kata Allah, malaikat, itu hambaku yang namanya si fulan, yang gak mau ibadah, yang gak mau datang majelis taklim, duduk di majelis ilmu, sembahyang jamaah, itu dia sedang menikmati kenikmatan yang saya kasih. Duitnya lagi banyak, badannya lagi sehat. Emang begitu kita. Kalau badan sehat, duit banyak, yang ada ayam-ayaman. Iya. You understand ayam-ayaman? Yes. Emang lagu kita begitu. Kalau badan sehat, duit banyak, ngayap. Ini pada kagak punya duit aja pada datang tahlil. Gue yakin nih kalau duitnya banyak pasti udah ayam-ayaman. Ini kalau kita duitnya banyak, yang model tadi abis asar diundang udah kagak ada ini. Ya bapaknya baru aja jalan. Tuh kalau duit banyak mah ayam-ayaman mulu. Pada kagak punya duit aja pada nyanyi tahlil ini. Orang dia puyeng di rumahnya, bininya gacor mulu. Pagi gacor, siang gacor, malam Kacau. bini lu itu mah.
Kata dia daripada pala gua puyeng mending gua tahlil aja di rumah babaki kata. Itu dia nggak mau ibadah wahai malaikat, li'annahu fi nikmati. Dia sedang menikmati kenikmatan yang aku kasih. Memang begitu. Kalau badan sehat, duit banyak ngayap. Ntar aja kalau udah sakit-sakitan baru datang jamaah di Masjid Darul Falah. Kalau udah datang ke Masjid Darul Falah yang diomelin imam. Mang siapa itu imam? Ustaz Amr Pak. Ngapa itu dia kalau imam sujud lama banget? Pala gua habis pada kayak kelingan. Ada banyak yang diomelin. Iya. Ibadah mah enak nih kalau lagi awak sehat begini nih. Wih. Nih ibadah lagi enak nih, badan lagi sehat, ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Makanya ayatnya diulang-ulang sama Allah tuh dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Jiban. Maka dalam kitab Al-Minah Husaniyah, Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau ada mengutip di dalam keterangan itu, wa in ra'aha talattakhot, kalau seandainya engkau melihat anggota badan kamu talattakhot, belumuran bimaksiatin minal ma'asi, kalau seandainya kamu lihat tangan dosa mulu, mata dosa mulu, kaki dosa mulu, kalau kamu melihat anggota badan kamu banyak melakukan maksiat, akhadha fin nadami wal istighfar, maka cepat-cepat engkau bertindak untuk menyesali perbuatan dosa kamu dan mohon ampun bertobat kepada Allah. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau kaki kita pakai ngelangkah ke tempat yang tidak baik, cepat-cepat istighfar, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Mau datang tahlilan, jalan ngeliat siapa baik itu orang gede banget, ya Allah udah gede, hitam, jelek, hidup lagi, istighfar cepat-cepat. Wasakarallah, kemudian hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Di mana kita bersyukurnya kepada Allah setelah melakukan maksiat? Karena Allah tidak memperbanyak kita untuk lebih banyak melakukan maksiat. Artinya ketika kita ngelakuin dosa, langsung segera Allah ingetin kita, astagfirullah. Ya, mata kita lihat sesuatu yang diharamkan Allah, astagfirullah. Cuma langsung ngetik jangan astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa yang dilakuin mata aja kita nggak ketulungan. Subhanallah. Ada Habib Mustafa yang Samsusumus. Ke ini juga almarhum. Iya, rutin. Subhanallah. Rutin dia. Rutin. Sama istrinya dia berdua. Ini mata nih yang dilakuin dosa sama mata, banyaknya kayak apa yang tahu. Apalagi kalau di kondangan. Saya gua mau bingung itu sama dia. Emang apa? Bininya cakep sih, lakinya jelek banget lah. Bukan urusan lu itu mah. Ya enggak? Gua mau bingung sama dia nih, bininya cakep, lakinya jelek. Woi, jodoh bermain coy. Ya enggak? Kalau udah jodoh kita mau ngata apa? Lu mau percaya kek, lu mau puyeng kek, itu mau urusan kita. Ya enggak? Ini kayaknya kalau lakinya nggak main, nggak mungkin. Atau bisa aja nih bininya kotok nih kayaknya nih. Laki jelek banget mau. Ya enggak? Ya Allah, dosa mata udah kayak apa itu banyaknya. Maka kata Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau kamu melihat anggota badan kamu, ya talah takut bimaksiatin minal ma'asi, belumuran bercampur dengan maksiat kepada Allah, akhadha bin nadami wal istighfar, maka cepat-cepatlah ia bertindak untuk menyesali perbuatannya. Yang kedua, mohon ampun, bertobat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Habis istighfar, bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau tidak memperbanyak lagi dosa yang saya lakukan. Sebab ada yang lakuin dosa nggak tobat-tobat, ninggalin sembahyang nggak tobat-tobat, tapi dia beruntung setelah dia melakukan dosa dia langsung istighfar, kemudian dia bersyukur sama Allah karena Allah langsung cepat sadarkan dia dan Allah tidak memperbanyak lagi dia untuk melakukan maksiat dan dosa. Yang ketiga, walam yabtal, dan Allah tidak langsung mengujinya. Coba bayangin,
Kalau anggota badan kita melakukan maksiat, kemudian Allah langsung uji, saya yakin besok nggak ada yang berani ngelakuin maksiat. Nih kalau ada cewek lewat kita giniin. Kalau Allah langsung uji nih, mulut kita begini aja nih, nggak balik lagi, lu mau gitu? Iya. Tapi berapa banyak yang nyiulin cewek, mulutnya balik lagi? Tadi cewek lewat, udah langsung begini mulutnya. Ya enggak? Ada cewek lagi dia bisa gitu lagi. Coba kalau langsung diuji sama Allah, begitu nyiulin cewek, nggak balik lagi mulutnya. Ini ibu-ibu nih yang di belakang nih. Kalau habis ngomongin tetangga depan, mulutnya menyong. Gua yakin besok lu tobat ngomongin tetangga lagi. Saya tuh mulutnya ngapa? Gua ngomongin tetangga depan, mulut gua nggak balik lagi. Ya enggak? Hei, ini kaki nih yang kita habis pakai buat maksiat. Tadi padahal waktu pergi maksiat kakinya sehat, begitu pulang kakinya ditenteng. Mau lu kayak begitu? Saya yakin besok nggak ada yang maksiat. Pergi maksiat, pergi dosa, tadi jalannya sehat. Begitu pulang maksiat, kakinya begini sehat. Ya, naudzubillah min dzalik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kalau udah begini, besok ada yang berani nggak sembahyang subuh lagi nih? Hei, ini kalau udah ngaji begini, besok berani nggak sembahyang subuh? Kagak. Tapi Allah nggak langsung adab. Kalau Allah langsung adab, lu ngapa palu benjol? Gua nggak sembahyang subuh tadi siangan. Saya yakin besok pada sembahyang subuh. Emang apa? Itu dia nggak sembahyang subuh, palanya benjol sebelah. Di mana kita bersyukur kepada Allah di situ? Ketika kita melakukan dosa, Allah tidak langsung menguji kita. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu. Makanya itu hambaku ya malaikat yang nggak mau ibadah, yang nggak mau mendekat zikir, duduk di majelis taklim, kumpul, gabung, duduk sama para alim ulama. Dia sedang menikmati kenikmatan yang saya kasih. Duitnya lagi banyak, badannya lagi sehat. Walau asobathu balwa ladzakarani. Yarin malaikat, antepin aja udah. Ntar juga walau asobathu balwa ladzakarani. Kalau nanti dia saya kasih ujian, cobaan, musibah, la dzakaroni, dia pasti panggil aku. Dia pasti ingat. Ternyata betul. Kita jangankan dikasih ujian yang berat, dikasih sakit yang berat, dikasih boesan aja di mulut dua nih. Waduh, emang yang kita panggil siapa? Hei, mulut sariawan nih di sini boesan. Emang yang kita panggil siapa? Allah. Asal mangap, ya Allah. Makanya orang kalau boesan nggak berani langsung mangap, dia giniin dulu. Ya kan? Orang kalau boesan tahu besan. Orang Betawi ngobatin boesan pakai minyak kue cucur. Ya? Makanya kalau boesan di sini nih, nggak berani dia dipanggil langsung nyaut. Dia giniin dulu mulutnya. Biar apa ini? Biar lemas. Dikasih sariawan, dikasih boesan. Yang kita panggil siapa? Allah. Lagi sariawan, makan kena sariawan, ya Allah. Ya Allah. Nggak ada orang sariawan sakit gigi yang dipanggil babanya. Baba lo. Kata bin ngapa sih aki-aki sambatan gigi gua ngapa ya, ini babanya sakit banget. Ya nggak? Nggak ada yang dipanggil siapa? Allah. Emang begitu, kalau lagi sehat ngayap mulu, nggak mau sembahyang. Ntar aja udah sakit, yang dipanggil siapa? Allah. Yang dipanggil siapa? Betapa mahalnya nikmat sehat. Makanya nikmat sehat belum bisa dirasakan kecuali bagi orang yang telah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, betapa nikmatnya, nikmat mata nggak bisa dirasain kecuali bagi orang yang menderita sakit mata. Tuh, begitu diuji matanya sakit, ngelihat lagi udah nggak jelas, baru ya Allah, ngapa dulu waktu mata gua awas gua nggak pakai baca Quran ya? Gua nggak pakai untuk berjalan ke Masjid Darul Falah untuk sholat jamaah ya? Sekarang, ya, tuh makanya kata Haji Omar, kalau sudah tiada
Nong neng. Ya ada sepi dia itu gimana? Emang begitu tuh, dibuktikan bahwa kalau lagi sehat mengayam mulut, ntar aja udah sakit baru kita ingat dong. Masjid Darul Falah pengen dikunci, kata dia, tak gue yang ngunci. Lampunya saya mau matiin pak, tak gue yang matiin tuh. Kalau lagi sakit mah orang udah pada pulang sembahyang isya, jeblon pulang. Ya nggak? Iya. Masya Allah. Kau lagi sehat mengayam mulu. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Maka kata Imam Ghazali, wala tafrah illa bi ziyadati ilmin au amalin shalih. Itu ada keterangan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al Imam Ghazali beliau mengatakan wala takun kal hamqa. Janganlah engkau menjadi orang yang hamqa. Siapa itu? Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Saya ziarah itu Pak di makam beliau. Makamnya di Mekah. Ya, kalau dari Terminal Sim Amir kita ke kanan. Terus jalan sekitar 10 menit. Saya ziarah tuh ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau makamnya ada di atas sendirian. Nggak ada di sampingnya makam-makam yang lain. Kalau yang lain tuh makamnya di sampingnya banyak makam-makam yang lain. Saya ziarah ke beliau. Saya minta ridhonya kitab-kitab yang saya baca biar manfaat, Allah kasih kemudahan, berkah dunia akhirat. Amin. Ya Allah. Kata Syekh Nawawi, siapa itu al-hamqa? Kal qaumil ladzi fasada aqluhum. Siapa tuh orang hamqa? Orang yang seperti kaum yang akalnya rusak. Jadi akalnya sekilo kurang seon. Sekilo kurang seon. Makanya sama dia nggak ada sapa-sapa tawa ya sekilo kurang seon. Kamu jangan jadi orang yang bodoh. Siapa itu orang yang bodoh? Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'malihim. Orang yang bodoh adalah orang yang senang setiap hari duitnya nambah. Wih, dagangannya laris, bisnisnya gol, tapi dia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai untuk bisa hadir nyempetin waktu duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Padahal umurnya semakin hari semakin berkurang. Ma'an nuqsani a'marihim. Makanya kata Abu Nawas, wa umri nakisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Kata Abu Nawas, umurku setiap hari berkurang. Ini saya bapak yang datang takziah almarhum Haji Saadi Hasan bin Bapak Haji Hasan. Ini setiap hari itu umur kita semakin berkurang. Lagi kalau udah usia-usia gini kan kenikmatannya udah mulai dikurangi sama Allah. Iya. Betul gak sih? Betul. Duduk sila dikit semut pada kumpul. Emang begitu ngaji Mak. Sila dikit semut kumpul. Kalau majelis 4 mah sampai subuh kuat dia tuh sambal gledek emang. Kalau majelis 4 kuat sampai subuh. Semut kumpul nggak dia rasain. Kalau ngaji mah bentar aja duduk sila, semut pada kumpul, dia bangun aja pulang. Emang usia-usia begini, saya nggak bilang tua nih. Emang usia-usia begini kenikmatan udah mulai dikurangi. Duduk sila dikit, ya nggak? Semut kumpul, ganti posisi kaki. Jangan sangka saya nggak perhatiin bentuk kaki bapak waktu saya datang. Saya lihat. Waktu awal saya duduk di sini saya lihat yang di depan gua tadi kaki kanannya di depan. Begitu udah diganti lagi kaki kirinya di depan. Saya diemin aja. Emang apa? Emang usia-usia begini kenikmatannya udah mulai dikurangi. Daya penglihatan udah mulai dikurangi. Waktu zaman-zaman muda mah siapa aja lewat jauh kelihatan. Ono laki mau bini lagi ayah-ayahan baik bukan sembahyang isya mau kemana lagi ya? Jauh banget kelihatan. Sekarang mah udah di depan mata kita belum bisa ngenalin dia. Kalau dia nggak ngomong, kita nggak bisa ngenalin. Begitu dia ngomong, gua kata sapa lu. Ini mata gua deket banget juga belum begitu jelas ngeliat. Emang usia-usia begini begitu.
baca Quran, baru 3 ayat, Shadaqallahul Azim. Kata bininya, Baba lu ngaji sih udah-udah aja. Ya habis gimana lu tulisan pada hilang. Tulisan pada hilang. Kata bininya, mata lu yang hilang. Tulisan katanya hilang. Kata bininya, gua ngaji tadi tulisan ada semua. Emang usia udah nggak jelas lagi, kecuali satu yang kita ngelihat masih jelas, duit. Itu aja udah. Kalau duit mah nggak ada rabunnya, duit mah nggak ada kotoknya. Kadang-kadang bini minta duit sama lakinya cepet, dikasih gocap. Tahu, laki gila, gue minta cepet dikasih gocap. Tuh mata tuh kalau sama duit mah nggak ada rabunnya. Kacau. Daya ingat udah mulai berkurang, betul nggak? Ya Allah, dulu waktu zaman masih muda apa aja ingat. Makanya dulu ada amalan di pondok, ya. Kalau mau tidur tuh baca sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa 313 kali. Kayak Ustaz Ahmad Ghifari baca itu supaya kuat ilmu yang udah diapalin apa segala macam, buat transfer ke zamannya lagi. Baca tuh sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Daya ingat kalau udah mulai ini udah mulai berkurang. Kadang baca Quran kacamatanya ditaruh di pala, bini diomelin. Nyalo, kacamata gua mana? Nah kapan Baba Haji yang make tadi? Gua lupa di mana ya? Bini yang liat palanya. Coba dangak Baba Haji, dangak, kacamatanya di sini. Emang usia gitu. Daya ingat semakin berkurang. Ada di kampungan saya pergi kondangan berdua, pulangnya bininya ketinggalan di tempat hajatan. Kata anaknya, banyak mana? Ya Allah, nyaluk ketinggalan tempat hajatan. Soalnya lupa ranin, udah punya anak 6, anaknya suruh maranin. Subhanallah. Tuh. Kamu jangan jadi orang bodoh yang selalu senang setiap hari duitnya nambah, rezekinya nambah, dagangan laris. Tapi kamu lupa ibadah sama Allah. Padahal umur semakin berkurang. Maka kata Imam Ghazali, wala tafra illa bi ziyadati ilmin au amalin shalih. Kamu jangan senang, kecuali kamu boleh senang kalau ilmu sama amal soleh nambah. Kita boleh senang kalau ilmu sama amal soleh nambah. Fa innahuma ay fa innal ilma wal amal soleh. Karena sesungguhnya ilmu dan amal soleh rafiqaka yashabani kafil qabri. Dia yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Wih, emang kalau kita mati yang nemenin kita di dalam kubur siapa? Pak Ustaz, saya mah sama istri saya Ustaz, cintanya sehidup semati. Kata dia, saya nggak percaya. Kalau cintanya sehidup saya percaya. Kalau sampai semati saya nggak percaya. Berapa banyak yang bininya mati di luar, lakinya kawin lagi. Wih, yang lakinya meninggal duluan, bininya nggak ngikut mati. Emang yang nemenin kita di dalam kubur siapa? Haitsu yatakhallafu anka ahluka. Sekiranya nanti keluarga ninggalin kita. Nih kita laki meninggal dunia, apa iya bini nemenin? Enggak, Pak. Saya punya tetangga tuh, bininya meninggal. Saya bilang, Pak, ya Allah, doanya gancang banget. Ngangkat tangannya tinggi banget. Saya colek, ngangkat tangan sih tinggi-tinggi banget, orang lagi dapat musibah. Gak apa-apa Pak Ustaz, saya mau berbakti sama bini saya yang terakhir. Bodoh, gue bilangin susah. Doanya gancang banget. Makanya kalau laki meninggal, bini meninggal, laki jangan suruh doa dah. Saya yakin gancang banget. Panggil aja Habib Sarif buat doa, Ustaz Ahmad Ghifari suruh doa. Bininya meninggal, lakinya doa girang banget. Lakinya, ya Allah. Kata lakinya, oh, dimandiin, disembayangin, kemudian dikuburin, lakinya ngikut. Saya bilang, Pak, Bapak lagi dapat musibah, udah nggak usah ngikut, biar tetangga kita yang ngurusin almarhum ya, almarhumah ini. Nggak apa-apa Pak Ustaz, saya mau berbakti sama bini saya yang terakhir, bodoh. Dia ngikut juga nguburin bininya. Yang lain nginjek tanahnya pelan-pelan, dia kenceng banget injek tanah. Saya paranin lagi, nginjeknya pelan-pelan aja Pak. Kan Bapak lagi dapat musibah, biarin Pak Ustaz, biar bini saya nggak balik lagi begitu. Makanya lu jangan pede lu. Haitsu yatakhallafu anka ahluka. Kalau kita meninggal, bini ninggalin. Bini meninggal, laki ninggalin.
Keluarga ninggalin kita. Siapa lagi yang ninggalin kita? Wa auladuka, anak ninggalin kita. Yang dulu kita nggak nyari duit buat siapa emang? Anak. Tuh anak yang kita bela-belain, yang kita kasih pendidikan yang hebat, fasilitas yang lengkap. Emang kalau kita meninggal, anak ngikut? Kagak. Punya anak 12 nggak ada yang bisa baca Fatihah. Menang banyak doang. Anak P12 atuh nggak ada yang bisa baca Quran. Babanya meninggal lagi nangis semuanya 12-12-nya. Kata malaikat, makin kenceng nangis lu, gua cekek baba lu gitu. Masya Allah. Kita kadang-kadang kalau ngeliat babanya meninggal, anaknya baca Quran di pahala, ada yang baca Quran di badan, di kaki. Subhanallah, ya Allah. Ya, tuh beruntung banget tuh orang tua yang punya anak-anak begitu. Ini mah orang tua punya anak 12 gak ada yang bisa ngaji, lagi nangis aja, lagi sambatan, sambatan. Kata malaikat, makin kencang sambatan lu, buat cekek baba lu nih. Ya Allah. Hei, makanya kita nggak punya rumah mewah nggak jadi masalah, bisa ngumpulin duit dikit-dikit renovasi. Kita nggak punya kendaraan mewah nggak jadi masalah, kumpulin duit dikit-dikit, jual kendaraan yang ada, ganti yang bagus. Tapi jangan sampai dalam rumah tangga kita nggak punya anak yang soleh dan soleha. Sekarang saya punya pengajian tuh anak-anak. Kalau saya pulang dari mana-mana mepet adzan maghrib, saya maghrib libur nggak ngajar. Saya lihat tuh di rumah babe saya anak-anak ngaji. Anak-anak kelas 5, 6 udah nggak ada yang ngaji. Saya tanya mau yang ngajar, pada kemana nih? Ini bang, yang gede pada berhenti, lu omelin? Kagak bang, katanya malu, temennya kecil-kecil. Coba anak kelas 5 udah ogah ngaji, katanya temannya kecil. Hei, bapak kalau punya anak, punya cucu, kelas 5 SD, 6 SD, kelas 4 SD, udah nggak mau ngaji karena dia anggap temennya kecil-kecil, ambil sikap. Panggil Ustadz Ahmad Rifai, bawa ke rumah kita buat ngajarin anak kita dan keluarga kita. Ya nggak? Biar keluarganya bisa ngaji semuanya, pada baca Quran. Ini kadang-kadang anaknya nggak ngaji, diomelin sama emaknya, dibelain sama babanya nih. Iya. Emaknya lagi ngomelin anaknya, dibelain sama babanya. Kata babanya, anak jangan diomelin mulu, kan kesian, udah gede. Lagi juga nanti kalau ketemu temennya dia malu, lagi diomelin mulu. Kata babanya, ya emaknya bininya kesel. Kata bininya, bang ini anak nggak mau ngaji. Kalau anak nggak mau ngaji, nanti kalau kita mati siapa yang doain? Kata bininya. Lakinya sambil ngisep rokok jawab enteng banget, lu ngapa puyeng-puyeng sinya lu? Karena ada Ustaz Ahmad Rifai, ada Habib Syarif, ada Ustaz Sahrusan. Nah, bininya makin mongkel nih, makin kesel. Lakinya diparanin. Gua juga tahu ada Ustaz Ahmad Rifai. Lah kapan Ustaz lah kudu ngamplopin goblok begitu. Dikasih amplop nggak mau datang. Lah anak mah kudu. Ya nggak? Dulu kalau babanya ngomel, anak nggak berani ngangkat matanya lihat muka babanya. Ngaji nggak? Nggak ngaji, baba seblak nih. Takut, kita pergi aja ngaji. Sekarang anak nggak ngaji, diomelin sama babanya. Ngaji nggak? Kagak ngaji, baba seblak. Kata anaknya, jangan yang pedes-pedes bang. Lah bagaimana? Bocah mau nurut, sekarang seblaknya dimakan. Dulu mah tahu di seblak nggak? Tahu di seblak? Gebung. Asal kita mau di seblak kan dipotesin daun pun rambutan depan rumah tuh. Takut aja kita muncul, baik tahu muncul. Jalan baik ke tempat ngaji. Sekarang bocah bagaimana kita ngerti dibilangin orang seblak dimakan sekarang. Ada orang datang ke rumah Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah tumben kata Ustaz dua-duaan iya. Orang kata ini Ustaz, saya mau minta doa, mau solusi emang apa? Ya Allah Ustaz, saya punya anak nih Ustaz, kau lagi ngadap, naudzubillah. Muka saya mau bapaknya ditabokin. Naudzubillah. Kata Ustaz emang gak ngaji, Darul Falah kagak. Emang gak sekolah enggak? Lah anaknya berapa tahun? 15 tahun. Lah dulu, zaman dulu. Ya, terus ngapain 15 tahun gak ngaji, gak sekolah? Kata Ustaz. Anak saya suruh ngangon kebo Ustaz. Kata Ustaz, pantes anak lu belum bisa bedain mana muka kebo sama muka babanya. Siapa lagi yang ninggalin kita? Wa maluka, harta ninggalin kita. Yang dulu kita cari tuh harta, yang dulu kita udah-udah tuh harta, sampai kagak sholat, sampai kagak sempet ngajlik majlis zikir malam Selasa. Emang kalau kita mati harta itu ngikutin kita? Kagak. Tuh,
Yang ngikutin kita tuh yang kita sedekahkan kayak almarhum tuh yang ngikutin kita. Itu yang sedekah yang dikeluarin sama almarhum tuh yang bakal nyusul almarhum tuh, yang bakal jadi penerang alam kubur itu. Amin. Cuman kata ulama nanti terangnya juga beda-beda. Kalau sedekahnya 2.000, terangnya kayak pandat kunang-kunang dalam kubur. Kalau di atas gocap, cepek kayak lampu tembak. Dan sodako yang kita keluarkan juga nanti bakal menjadi dillun yauma la dilla illa dillun. Akan menjadi naungan payung di saat tidak ada naungan payung kecuali naungan payung dari Allah. Amin. Ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu mataharinya di atas kepala kita 1 jengkal. Kayak apa panasnya? Kemarin tuh udah tanya, di Mekah Madinah panasnya 51 suhunya. Kalau saya habis ngucek-ngucek kain tuh, karena di Madinah nggak boleh nyuci, nggak ada tempat buat jemurnya. Saya kalau habis ngucek pakaian, saya buat nutupin pala aja jalan ke Madinah, kering aja tuh kain, nggak pakai dijemur. Panasnya 51. Nanti di padang mahsyar pala kita di atas matahari 1 jengkal. Kayak apa panasnya? Wallahu a'lam. Tapi jangan takut. Nanti sodakoh yang pernah kita keluarkan yang bakal menjadi payung kita. Amin ya Allah. Tapi tergantung sodakohnya. Kalau 2.000 payungnya topeng monyet. Saya topeng monyet tuh yang kecil. Kalau di atas cepek, gocap minimal payungnya payung pasar malam tuh yang tadi. Yang terakhir, siapa yang nanti yang bakal ninggalin kita? Wa asdiqa'u. Besti, tahu besti nggak? Aki-aki. Besti tahu nggak besti? Teman dekat kita bakal ninggalin kita. Yang dulu kita jalan pagi habis sembahyang subuh sama dia. Ntar pulang sembahyang isya sama dia lagi. Kemudian gue naik sepeda sama dia lagi. Kemana aja sama dia. Pokoknya orang sasa kalau pergi nggak sama dia. Tahu orang sasa? Nggak enak kalau nggak pergi sama dia. Pergi ke Tanah Abang dari blok A sampai blok Tanah Abang blok A besar blok apa sih? Blok B. Hah? Blok. Ini jadi token yang tahu banget. Apal banget nih dia. Masya Allah. Blok F. Itu teman dekat kita. Kalau kita mati jangankan nemenin kita, nyelawat aja kagak. Padahal dulu kita kemana aja sama dia. Asal kita pergi sama dia, kita bekelin, kita ongkosin, pulangnya kita kepelin. Emang kalau kita mati nemenin kagak. Jangankan nemenin, nyelawat aja kagak. Begitu ditanya, lu nggak nyelawat? Emang yang meninggal siapa? Yang meninggal teman dekat lu. Kerjaan gue lagi banyak banget, lu salamin dah. Udah coba nyelawat pakai minta salamin. Padahal teman dekatnya. Saya yakin nih, kalau teman dekatnya yang mati hidup lagi, pertama yang dicekek bestinya ini. Keluarga ninggalin kita, anak ninggalin kita, harta ninggalin kita, teman dekat ninggalin kita. Siapa yang nemenin kita di dalam kubur? Ilmu dan amal soleh. Yuk ramein di Masjid Darul Falah, majelis taklim yang ada di lingkungan kita, dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nggak selamanya sehat, coy. Woi, nggak selamanya sehat, nggak selamanya kuat, nggak selamanya gagah, nggak selamanya punya, nggak selamanya ada. Satu saat kita bakal menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Mudah-mudahan wasilah majelis dzikir di malam yang ketiga almarhum Bapak Haji Saadi Hasan bin Bapak Haji Hasan ini menggugah pintu hati kita, bahwa satu saat kita bakal menjumpai hal yang sama, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau almarhum udah enak, kebaikannya banyak untuk di dunia, yang doain tahlil banyak, udah enak banget dia dalam kubur. Tinggal kita, PR kita, ya, di sisa umur kita ini apakah kita mampu kita pakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru di sisa-sisa umur ini justru kita makin jauh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dohir batin istiqomah dalam ibadah. Amin. Apabila Allah takdirkan kita meninggal dunia, kita mohon kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.